kayaknya kalau minum banyak pas sahur tuh makannya jadi lebih sedikit kan ya? Iya benar, kalau misalnya minum cairan banyak pas sahur itu tuh jadi bisa mengurangi kapasitas lambung dalam mengkonsumsi makanan. Nah, nanti tuh jadi makannya tuh jadi nggak optimal karena kebanyakan cairan tadi dalam tubuhnya. Gitu sih, Wak. Oh gitu ya Jo. Kalau kayak gitu ada nggak sih tips dari kamu nih mungkin ya? Salam kenal sahabat sehat, kenalin aku Najwa yang akan menemani teman-teman selama beberapa saat ke depan untuk membahas isu-isu terkini terkait gizi dan kesehatan ya. Dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama teman aku nih. Boleh dikenalin dulu? Halo semuanya, kenalin nama aku Nisa Nibras, biasa dipanggil Ibas. Aku sama Najwa sama-sama nih dari Gizi Masyarakat IPB University. Nah, jadi di sini aku sama Ibas akan membahas terkait isu yang masih hangat ya Ramadan kemarin dan sempat ramai di media sosial juga, yaitu terkait Oralit saat puasa. Tapi sebelum itu aku meminta teman-teman untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe konten-konten di YouTube-nya Lini Sehat ya. Oke, lanjut aja ya kita ke pembahasan kita nih terkait artikel Oralit saat puasa untuk mengurangi rasa haus. Mungkin apakah Ibas sudah mengetahui isu-isu itu? Iya nih Wak, kemarin aku juga sempat dengar tentang trend itu. Katanya kalau misalnya lagi puasa nih kita bagus nih minum Oralit supaya menghindari rasa haus. Nah tapi sebenarnya ada juga nih cerita ada nenek-nenek dia tuh kena diare. Ternyata cucunya tuh nyari nih Oralit di sepanjang apotek-apotek, tapi ternyata nggak ada. Soalnya orang-orang tuh pada nyari pada berebutan nih untuk mencari Oralit yang digunakan saat puasa kayak gitu. Oh gitu ya, sampai menyebabkan kelangkaan Oralit ya. Akhirnya langka kemarin. Akhirnya orang-orang yang membutuhkan terapi Oralit malah nggak dapat gitu ya. Kita bahas Oralit saat puasa nih. Mungkin kita bahas dari cairannya dulu kali ya, karena kan Oralit kaitannya sama cairan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit cairan itu bagi tubuh kegunaannya apa sih? Oke, jadi sebagaimana yang kita tahu nih, manusia tuh selain membutuhkan zat gizi makro dan zat gizi mikro, kita juga butuh nih yang namanya cairan. Karena dalam tubuh manusia sendiri itu tuh lebih banyak, sebagian besarnya itu adalah cairan. Makanya kenapa kita sangat membutuhkan cairan. Nah, berdasarkan pedoman gizi seimbang, pada suhu tropis itu tuh manusia tuh membutuhkan sekitar 2 liter cairan per hari, Wak. Oh gitu ya, memang menurut yang saya baca juga cairan itu memang sangat krusial ya di tubuh. Contohnya aja darah kita itu kan mengandung 90%-nya cairan ya, sebagian besarnya adalah cairan dan fungsi darah untuk mengangkut nutrisi ya. Jadi memang cairan ini lumayan krusial ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di cairan, fungsi tubuhnya juga terganggu juga ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke Oralit saat puasa. Kita bahas tentang Oralitnya terlebih dahulu ya, untuk supaya teman-teman semua juga jadi tahu nih Oralitnya itu apa sih Oralit itu, terus kegunaannya untuk apa gitu. Apakah menimbulkan efek samping juga nih kalau diminum? Oke, jadi sepengetahuan aku kalau misalnya Oralit itu bisa juga disebut oral rehydration solution, atau misalnya orang awam bilang itu larutan gula dan garam, karena memang dalam kandungannya tuh ada gula dan garam. Nah, untuk tujuannya sendiri penggunaan Oralit ini biasanya diberikan pada orang yang memang dehidrasi akibat muntah atau diare berlebih atau aktivitas-aktivitas yang memang menyebabkan pengeluaran cairan dalam tubuh tuh meningkat gitu sih, Wak. Oh gitu ya, jadi memang Oralit ini untuk orang-orang yang membutuhkan terapi medis karena adanya pengeluaran cairan berlebih gitu ya dari dalam tubuh, misalnya kayak diarenya itu bisa disebabkan karena beberapa penyakit ya, seperti kolera, radang usus gitu ya, gastroenteritis gitu ya. Jadi memang ini tuh sebuah terapi medis untuk menyeimbangkan cairan ya, elektrolitnya supaya lebih seimbang. Nah, kalau dari isu yang kita bahas nih, Oralit pada saat puasa untuk mengurangi rasa haus nih, atau di siang hari gitu kan ya. Menurut Ibas sendiri gimana nih? Apa itu pernyataannya benar atau ternyata keliru gitu?
Sebenarnya sih itu juga sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya juga benar gitu. Karena memang pada saat kita puasa, kita juga memang bisa mengalami yang namanya dehidrasi gitu. Namun tidak semua orang yang sedang berpuasa itu mengalami dehidrasi. Nah, untuk penggunaan oralit saat puasa tuh memang sebaiknya lebih baik dihindari sih ya. Lebih baik dihindari karena apalagi kalau misalnya memang kita tidak mengalami dehidrasi gitu kan, kasihan ya orang-orang yang tadi yang kayak cerita di awal gitu, yang memang betul-betul membutuhkan oralit jadi susah gitu nyarinya. Iya sih ya, dan kayaknya kalau misalkan kita nggak ada apa-apa nih, tubuhnya sehat-sehat aja, tidak terkait dengan terapi medis tertentu, kan pasti kalau kita konsumsi oralit yang notabene memang untuk terapi ya, terapi untuk orang yang sudah mengalami pengurangan cairan, itu kan pasti ada efek sampingnya ya, karena kita memasukkan ke tubuh apa yang tidak kita perlukan gitu ya. Efek sampingnya mungkin yang aku tahu hipertensi, karena kan kadar natriumnya ya, jadi tinggi, garamnya ya, karena kan larutan gula garam, nah natriumnya, terus bisa denyut jantungnya naik, terus bisa juga lemas, yang tadinya nggak sakit, yang tadinya justru mau semangat gitu ya lagi puasa, malah jadi lemes gara-gara efek samping oralit ini gitu ya. Terus bisa jadi overhidrasi juga ya, betul. Bisa bikin perut kembung ya. Ngomong-ngomong perut kembung, kayaknya kalau puasa tuh emang kita suka ini ya, suka apa ya, kayak kalau sahur itu minum yang banyak gitu, suka ketakutan kalau nanti siang tuh kayaknya tuh bakal haus nih, aku nih bakal capek nih nanti siang, iya nggak sih? Iya, aku juga sama sih kayak gitu, kayak banyak banget nih minum pas sahur gitu ya, supaya siangnya tuh nanti nggak haus, padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu ya, padahal nanti abis sahur tuh pasti keluar lagi gitu kan, sama aja percuma ya. Iya, abis gitu kita yang tadinya mau istirahat lagi habis sholat subuh, mau istirahat dulu deh, nanti siang baru kita siap-siap untuk belajar, untuk kerja, malah nggak keburu tidur ya, kita bolak-balik terus ke kamar mandi gitu untuk buang air kecil kan. Itu berpengaruh juga kan ya ke ginjal ya, Bisa ya, karena ginjalnya akan terus ya, karena ada cairan berlebih. Terus kayaknya kalau minum banyak pas sahur tuh makannya jadi lebih sedikit kan ya? Iya benar, kalau misalnya minum cairan banyak pas sahur itu tuh jadi bisa mengurangi kapasitas lambung dalam mengkonsumsi makanan. Nah, nanti tuh jadi makannya tuh jadi nggak optimal karena kebanyakan cairan tadi dalam tubuhnya. Gitu sih, Wak. Oh gitu ya, Jo. Kalau kayak gitu ada nggak sih tips dari kamu nih mungkin ya, apa aja nih supaya kita tuh tidak merasa kehausan, puasanya lebih lancar, mungkin buat buat sahabat sehat semua nih, nanti kalau misalkan puasa Ramadan tahun depan atau mungkin puasa-puasa lainnya ya, puasa-puasa sunnah gitu, ada nggak sih tips? Yang pasti sih untuk kalau memenuhi cairan dalam tubuh, yang pasti harus minum air mineral secara cukup gitu. Kemudian kita juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, kayak semangka, melon, pepaya, kayak gitu sih. Pokoknya intinya yang penting asupan cairannya tuh harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, jangan sampai kekurangan, jangan sampai juga kelebihan. Oke, jadi begitu ya sahabat sehat. Jadi gak perlu nih kita konsumsi oralit saat puasa kalau memang keadaannya itu sehat-sehat aja gitu ya. Jadi mungkin tips-tips yang tadi disampaikan oleh Ibas bisa diterapkan gitu ya. Teman-teman boleh juga isi kolom komentar di bawah ini ya. Nah, mungkin sekian dari saya nih dan Ibas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.